Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalatul Husnia, NIM 18.171.020.1028. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi PPT teman saya dengan judul Implementasi Smart Farming pada Komoditas Kapas. Tanaman kapas merupakan salah satu tanaman yang berkembang di Indonesia dimulai sejak zaman pemerintah Belanda melalui program tanam paksa. Kapas tersebut digunakan sebagai serat alam dan salah satu komoditi perkebunan. Pengembangan areal pertanaman kapas tetap dilakukan sampai saat ini, utamanya di wilayah Indonesia Timur seperti Sumba Timur dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Indonesia juga menetapkan kapas sebagai salah satu komoditas prioritas bagi penerimaan devisa, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri, dan substitusi impor. Kebutuhan kapas nasional dalam beberapa tahun terakhir mencapai 500 hingga 700 ribu ton. Sementara produksi dalam negeri kurang dari 5.000 ton. Menurut Rozak dan kawan-kawan tahun 2018. Nah, untuk mencukupi kebutuhan industri, Indonesia mengimpor kapas hampir 100% per tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2021, nilai ekspor kapas Indonesia sebesar 82.180.011,19 US dollar atau 25.239.215,98 kg. Sedangkan nilai impor kapas Indonesia mencapai 164.136.003 US dollar atau 56.225.075 kg. Hal tersebut dapat dilihat seperti gambar berikut. Apakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama yaitu produktivitas kapas di Indonesia menurun. Yang kedua, impor kapas di Indonesia naik hingga 100%. Dan yang terakhir yaitu areal kapas semakin berkurang. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan di atas, apa sih yang harus dilakukan untuk mengurangi permasalahan di atas? Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Antara lain yaitu menggunakan varietas kapas yang adaptif terhadap kondisi lingkungan, kemudian tahan serangan hama serta penyakit, dan memiliki indeks stabilitas yang tinggi. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan yaitu pertama penggunaan teknologi budidaya, yang kedua pengendalian hama dan penyakit, dan yang ketiga yaitu sistem pengolahan yang baik akan mempercepat peningkatan produksi kapas di Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai budidaya tanaman kapas. Karena tanaman kapas merupakan salah satu bahan baku utama dalam industri tekstil dan produk tekstil, maka kita harus mengetahui dari syarat tumbuh tanaman kapas. Berikut merupakan syarat tumbuh tanaman kapas itu sendiri. Yang pertama yaitu tanaman kapas akan tumbuh optimal jika ditanam di wilayah dengan suhu udara 18 derajat Celcius untuk fase perkecambahan, 21 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius untuk fase pertumbuhan, dan 27 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius untuk fase pembuahan. Apabila suhu udara di bawah 15 derajat Celcius atau lebih dari 40 derajat Celcius akan menyebabkan terhentinya pertumbuhan tanaman. Yang kedua yaitu kelembapan udara kurang lebih 70%, karena menurut
Dewi 2014, kelembapan udara yang baik untuk pertumbuhan kapas yaitu 70%. Yang ketiga yaitu curah hujan 850 hingga 1100 mm per tahun. Apabila curah hujan kurang dari 500 mm, pertumbuhan kapas tidak akan optimal meskipun tanaman kapas dapat hidup. Dan yang terakhir yaitu pH yang harus kita lakukan yaitu 5-8. Selanjutnya yaitu penyiapan lahan, penanaman, teknik pemeliharaan, serta perawatan tanaman kapas. Yang pertama yaitu pemilihan benih yang sehat, tua, dan kandungan kadar air 7-8%. Yang kedua yaitu pembuatan parit di sekeliling lahan dan kedalaman pembajakan 30-40 cm. Yang ketiga yaitu pengaturan jarak tanam sesuai karakteristik lahan. Apabila lahan dengan musim kemarau agak panjang, jarak yang digunakan yaitu agak renggang, yaitu 60 cm x 60 cm atau 70 cm x 40 cm. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kehilangan air. Sedangkan jarak tanam pada lahan yang kurang subur dibuat lebih rapat yaitu 80 cm dikali 30 cm guna menekan pertumbuhan gulma. Dan pada lahan subur jarak tanam yang digunakan yaitu 100 cm kali 30 cm. Yang keempat yaitu pemberian pupuk saat pengolahan tanah dan 28 hari pasca tanam. Yang kelima yaitu penyulaman saat tanaman berusia 4-7 hari setelah penanaman. Yang keenam yaitu penjarangan. Tahap ini yang tidak kalah penting. Penjarangan ini dilakukan untuk mengurangi dan menyeleksi tanaman dan hanya meninggalkan satu tanaman yang sehat saja. Penjarangan ini dilakukan saat usia 30-40 hari atau tinggi tanaman berkisar 15-20 cm. Dan yang terakhir yaitu pengendalian hama dan penyakit. Dapat dilakukan dengan membuang tanaman yang terserang, membuang hama, dan atau juga menebarkan musuh alami hama. Selanjutnya yaitu mengenai alat dan mesin pertanian yang digunakan pada komoditas tanaman kapas. Yang pertama yaitu alat dan mesin pertanian yang digunakan untuk pengolahan tanah. Yang pertama gambar sebelah kanan ini yaitu traktor tangan, dan sebelahnya lagi itu merupakan traktor 4 roda yang digunakan dalam pengolahan tanah. Selanjutnya yaitu alat dan mesin pertanian yang digunakan untuk pengendalian hama dan penyakit dinamakan sprayer seperti gambar sebelah kanan tengah-tengah. Selanjutnya yaitu mesin pemintal benang. Di sini terdapat dua jenis mesin pemintal benang. Yang pertama yaitu sebelah kanan ini mesin pemintal benang sedang, dan yang sebelah kiri alat pemintal benang kecil. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan yaitu yang pertama, dengan impor kapas yang mencapai hampir 100% dari kebutuhan yang ada mengindikasikan bahwa budidaya kapas di Indonesia sangat tidak efisien. Yang kedua, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan seperti penggunaan bibit atau benih kapas yang adaptif terhadap perubahan lingkungan, meningkatkan penggunaan alsintan, serta memperkuat kelembapan petani kapas.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah sumber rujukan yang digunakan untuk pembahasan yang terdapat pada materi ini. Sekian, terima kasih.